Lama sudah tidak menjejakkan kaki di tanah Blitar. Kabupaten yang dikenal dengan sebutan Bumi Para Raja. Di mana banyak pusara raja-raja termasyhur yang disemayamkan di Blitar Kawentar ini. Tak hanya keelokan alamnya, kekayaan potensi perikanan budidayanya pun mampu menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Blitar. Pernah dengar tentang keberadaan ikan purba di Blitar? Ya, di sini, di Komplek Wisata Alam dan Cagar Budaya Rambut Munte. Ikan-ikan purba terpelihara secara alami, lekat dengan sejumlah mitos yang ada. Wisata alam yang berada di Desa Krisik, Kecamatan Gadusari, Kabupaten Blitar ini, siang harinya memang terasa teduh. Mentari terhalang naungan pepohonan tua yang tinggi menjulang, menambah keasriannya. Di komplek ini juga terdapat sepetak candi yang erat dengan cerita keberadaan danau di bawahnya. Danau Rambut Munte. Dikisahkan, candi ini dulunya adalah tempat pemujaan umat Hindu di era Kerajaan Majapahit. Sayang, keberadaannya kini kurang terawat. Hanya tersisa bagian Katmandu atau kaki candi dan sebagian rupa datu atau tubuh candi. Legenda mengatakan, Candi Rambut Munte ini juga erat kaitannya dengan cerita perkelahian Mbah Rambut Munte yang masih keturunan Kerajaan Majapahit dengan Rahwana dan juga naga. Makasih banyak ya Mas sudah jelasin ke saya mengenai Candi Rambut Munte ini. Saya juga sebenarnya pingin ke danaunya, Mas. Masih jauh nggak dari sini? Enggak, danaunya nih, nanti jalan sana, ya? Belok kanan, di bawah ini danaunya sudah situ. Langsung sini ya? Ya. Kalau begitu saya langsung pamit, Mas. Ya, terima kasih sama-sama. banyak. Mari hati-hati. Keindahan Danau Rambut Munte. Kali ini di Kabupaten Blitar saya akan mengajak Anda berjalan-jalan untuk melihat sejumlah potensi wisata yang menarik. Salah satunya adalah wisata ikan. Tetap bersama saya, Adinda Putri. Dan inilah Danau Rambut Munte, rumah bagi ikan-ikan purba yang dipercaya masyarakat sekitar telah berada di keheningan danau selama berabad lamanya. Belum ada penelitian spesifik tentang keberadaan ikan purba yang disebut dengan ikan sengkaring ini. Namun, kabar yang berhembus, jumlah ikan sengkaring ini sedari dulu tak pernah berkurang ataupun bertambah. Habitat mereka pun hingga kini masih diupayakan sealami mungkin oleh pemerintah setempat agar ekosistem mereka tetap terjaga sedemikian rupa.
Konon, kejernihan air dan kesucian petirtaan di telaga yang tak terlalu luas ini pada zamannya kerap digunakan sebagai tempat pembasuh pusaka-pusaka. Karena nilai sakral itu pula lah, pengunjung dilarang mandi atau berenang dalam danau. Hal itu juga ditujukan untuk menjaga ekosistem ikan-ikan yang ada di dalamnya. Mungkin karena cerita-cerita yang beredar di masyarakat itulah, hingga hari ini lokasi wisata Rambut Monte masih saja menarik untuk dinikmati panorama alamnya. Wah, keren ya pemandangan dan juga ikannya. Sebagian masyarakat Kabupaten Blitar sih percaya kalau ikan purba ini jika diambil bisa mendatangkan kutukan dan bencana. Ngeri juga, tapi tenang aja. Saya akan mengajak Anda untuk melihat ikan yang lucu-lucu di Desa Kemloko. Saya sekarang ada di desa, tepatnya di Desa Kemloko. Kalau kita lihat, tidak saja ada hamparan padi, namun juga ada ikan di dalamnya. Memang sudah lama Desa Kemloko ini menjadi salah satu sentra budidaya ikan koi terbesar di Jawa Timur. Dan saat ini, Desa Kemloko menjadi wisata ikan koi di Kabupaten Blitar. Sejak lama, memang wilayah administratif Kecamatan Ngelegok, Kabupaten Blitar dikenal sebagai penghasil ikan hias, khususnya ikan koi. Geografis desa cukup mendukung dengan limpahan air sepanjang tahun yang mengalir dari mata air Gunung Kelut. Beragam jenis ikan dengan motif dan warnanya dibudidayakan di kolam-kolam serta hamparan areal persawahan warga setempat. Lamanya pengalaman yang menempah itulah yang menjadikan petani ikan koi di Blitar bisa bertahan hingga lintas generasi. Dan saat ini berjumlah ribuan orang yang turut membudidayakan ikan koi. Dan sekarang di Desa Kemloko, budidaya ikan ini banyak difungsikan sebagai destinasi wisata agro bidang perikanan. Selain keramahan penduduk setempat, pengunjung juga dapat mengakses wisata edukasi, khususnya bidang perikanan budidaya ikan hias dan juga ikan koi. Wisata itu dikelola oleh pemuda desa setempat yang tergabung dalam Pok Darwis atau kelompok sadar wisata. Satu ekor ikan ini bisa dihargai ribuan hingga puluhan juta di kelas premiumnya. Selain memenuhi pasar domestik, ikan koi dari Desa Kemloko juga diekspor hingga ke pasar mancanegara, khususnya di Eropa dan juga Asia. Luar biasa bukan? Ternyata tidak mudah pemirsa untuk menangkap dan memanen koi ini. Ini saya sedang bersama dengan para petani di sini akan memanen hari ini.
Dan inilah kediaman salah satu penghobi ikan koi, Bapak Suhendro Winarso, yang telah lama menjadikan koi sebagai salah satu binatang peliharaannya di rumah. Assalamualaikum Pak Endro. Waalaikumsalam. Mbak Dinda. Lagi asik ya Pak ya? Iya, ini lagi bercanda sama koi-koi ini. Gimana Mbak? Silahkan Mbak, duduk Mbak. Oh iya, saya Seadanya ambil tapi ya Mbak ya. kursinya. Adanya begini. Ini saya lihat ya Pak ya, ikan koi di sini banyak banget. Sebenarnya jumlahnya ada berapa sih Pak? Ini sih ada 150 lebih sih Mbak. Wah, banyak Nah, juga. nah. Saya boleh coba juga Oh Pak? silakan. Biar kenal, jadi semakin bersahabat dengan alam. Ternyata benar dugaan saya. Memelihara binatang di rumah kadang bisa memiliki fungsi rekreatif yang luar biasa. Ikan koi ini bagi Pak Suhendro bisa menghilangkan penat di aktivitas sehari-hari. Maka tak heran para penghobi sayang banget sama peliharaan mereka. Mujair adalah sejenis ikan air tawar yang biasa dikonsumsi. Penyebaran alami ikan ini adalah perairan Afrika. Dan di Indonesia pertama kali ditemukan di muara Sungai Serang, Pantai Selatan Blitar, Jawa Timur pada 25 Maret tahun 1936. Itu informasi yang saya dapat dari Wikipedia. Dan sekarang yuk kita wisata sejarah. Telusuri keberadaan Mujair langsung ke desa penemunya, Iwan Dalau atau Pak Mujair. Namun, saat ini di kalangan masyarakat Mujair kalah pamor dibandingkan gurame ataupun lele. Bahkan, di desa asal penemunya pun, Mujair sudah tidak lagi dibudidayakan oleh warganya. Hanya tersisa 1-2 kolam mujair yang tak lagi dibudidayakan secara intensif. Hal ini dimaklumi karena memang mujair secara ekonomis tak lagi mendatangkan keuntungan jika dibandingkan dengan jenis ikan konsumsi lainnya. Masih ada gurami yang saat ini populer sebagai ikan konsumsi. Di Blitar, gurami dikembangkan di Dusun Seduri, Desa Wonodadi, dan dikenal sebagai salah satu destinasi wisata kuliner Kampung Gurami. Di kolam-kolam ini, pengunjung dapat langsung memberi makan atau simulasi panen ikan untuk dibawa pulang, maupun diolah menjadi beraneka ragam menu pilihan yang juga disediakan di sini. Tentang panen, kita langsung aja ke kolam besarnya. Di sana ada Sita, pengelola wisata Kampung Gurami ini. Wah, ternyata gurami termasuk ikan yang cukup aktif ya. Lihat saja, lompatan ikan-ikan ini Dinda rasa butuh keterampilan khusus untuk memanen ikan gurami. Dusun Seduri memang terkenal sebagai penyuplai gurami. Hampir semua kota di Indonesia mendatangkan gurami dari dusun kecil ini. Beranggotakan 300-an kepala keluarga sebagai petani gurami,
Dusun ini mampu menghasilkan 400 ton gurami per tahunnya. Selain berwisata edukasi seputar budidaya ikan gurami, pengunjung juga dapat merasakan langsung berbagai menu olahan gurami. Siap sudah, yuk kita cicipi. Dijelaskan oleh Sita, dengan harga yang terjangkau, pengunjung bisa merasakan sensasi daging gurami yang diolah dengan resep yang luar biasa. Ada gurami bakar, gurami asam manis, dan masih banyak lagi pilihan yang bisa Anda cicipi. Wah, ada lagi yang datang. Ini apa Mbak Sita? Ini asam manis gurami. Asam manis gurami. Ini ada gurami bakar yang satu ini. Gurami bakar, waduh. Dari tampilannya udah kelihatan enak ya. Iya. Langsung aja kita coba ya. Wah. Memang benar-benar nikmat olahan gurami yang barusan saya coba. Ada gurami bakar dan juga gurami asam manis. Bumbunya itu merasuk dan kerasa. Makasih Mbak Sita, saya sudah dikasih kesempatan buat keliling-keliling dan mencoba makanan di sini. Memang ya Kabupaten Blitar itu punya sejumlah potensi kuliner yang menarik, salah satunya gurami. Dan kali ini saya akan ajak Anda untuk mencicipi makanan lain, yaitu iwak kali atau ikan sungai. Kita makan lagi, Mbak. Kalau tadi sekedar mencicipi kelezatan gurami, sekarang kita akan makan besar dengan menu ikan kecil. Ikan uceng, ikan tangkapan yang hidup di perairan sungai. Inilah Warung Uceng Sukaria di Desa Babadan, Mlingi, Kabupaten Blitar. Sejak tahun 1977, setiap harinya tak kurang dari 15 kg ikan uceng dari perairan Sungai Lekso dan Jari diolah sebagai menu masakan. Biasanya akan dipadati pengunjung di hari Sabtu dan juga Minggu. Warung Uceng Sukaria melayani pembeli mulai dari jam 7 pagi hingga 7 malam. Sekarang saatnya saya mengisi perut. Saya sudah berada di salah satu warung di Blitar, akan mencoba salah satu makanan khas di sini bersama dengan penjualnya. Ibu siapa? Isna. Ibu Isna. Iya. Nah, saya mau mencoba yang katanya terkenal uceng. Yang mana itu, Bu? Ini yang Yang ini ucengnya. ya? Ini Oke. yang udangnya. Ini udangnya. Ini kotes. Nah, uceng ini biasanya dimakan sama apa ini, Bu? Sambal. Oh, sama Sambal sambal. lalapan. Ini yang mau dibikin Ini bikin ya? terancam. Nah, ini sambal segarnya. Iya. Saya mau coba ucengnya ya Iya. sekarang. Selagi ke sambalnya enak. Rasanya enak, gurih, dan juga renyah. Saya mau cobain satu ya Bu ya nanti ya, langsung saja. Iya. Sama. Siap. Ibu Isnatun, inilah salah satu generasi yang saat ini aktif mengelola warung Uceng Sukaria bersama saudara-saudaranya. Dilengkapi sambal segar, berikut lalapan ikan uceng siap untuk dihidangkan. Nah pemirsa, ini pesanan saya, uceng sudah di hadapan saya. Tadi saya sudah sempat mencoba sedikit, tapi sekarang saya mau coba lagi dengan lalapan dan juga sambal yang segar. Saya aduk dulu sama sambalnya. Rasa crispy dari uceng goreng kering ini mirip gorengan ikan teri, namun bedanya tak terasa asin.
Ketebalan daging ikan yang hanya memiliki panjang 3-4 cm ini juga tak terlalu tebal, namun gurihnya masih sangat terasa. Dihidangkan dengan nasi hangat, pas menemani menu makan siang saya di Kabupaten Blitar. Saya sudah mencoba uceng ini ya. Tadi udah dicampur sambal dan juga lalapan. Pedasnya dapat, rempahnya juga dapat. Apalagi ucengnya, kombinasi yang perfecto. Ini bisa menjadi salah satu referensi Anda jika berkunjung ke Kabupaten Blitar. Luar biasa memang potensi perikanan di Kabupaten Blitar. Selain sebagai komoditas hobi dan pangan, nyatanya budidaya ikan pun dikemas sebagai destinasi wisata minapolitan yang sangat mengedukasi wisatawan. Akhirnya tiba sudah di penghujung perjalanan. Dinda sempatkan main ke Candi Penataran, ikon sejarah Kabupaten Blitar yang kawentar ini.